Saya tiba-tiba teringat dengan seorang teman yang kemarin WA saya. Teman saya di Cikaso. Teman saya orang Cikaso, tapi dia punya rumah di Kelapa Gunung ya. Karena saya juga orang Cikaso, tapi saya rumah di Bojong Cilimus. Artinya sesepuh, orang tua, saudara itu masih di Cikaso semuanya. Teman saya WA yang isinya dia mulai khawatir kalau ibunya nanti agak cemas, stres, depresi dan seterusnya karena melihat kondisi stigma yang diberikan oleh segelintir orang terhadap warga desa ya. Di beberapa video yang lalu juga saya sudah sampaikan bahwa memberikan stigma hanya lewat media sosial itu adalah sesuatu yang bodoh ya. Saya sih kemudian mengingatkan teman saya ini untuk coba bilang ke orang rumah, maksudnya ke yang di Cikaso, karena itu juga yang saya lakukan. Ke adik saya yang masih di Cikaso itu bilang bahwa stop bermedia sosial. Tutup handphone, matikan sambungan data, tidak membaca berita dulu soal Cikaso dan lain sebagainya. Saya tiba-tiba teringat dengan sebuah cerita yang disampaikan oleh Wakil Wali Kota Bogor sewaktu Pak Bima Arya, Wali Kota Bogor itu masuk karantina karena beliau dinyatakan positif COVID-19 waktu itu. Ketika ditanya oleh host TV, sang wawali mengatakan, Pak Bima sehat karena Pak Bima puasa medsos katanya. Jadi handphonenya nggak lagi buka medsos, nggak lagi buka Twitter, nggak lagi buka Facebook apalagi. Itu yang membuat Pak Bima cepat sehat katanya. Jadi puasa medsos sepanjang di karantina. Ini menarik karena kita tahu bersama dan kita sepakat ya bahwa media sosial ini membuat tatanan kehidupan kita makin gak jelas dengan berita-berita yang disampaikan di dalamnya gitu. Orang baik-baik saja disangka orang sakit. Ada yang meninggal, rame. Kalian udah mulai gak percaya kalau meninggal itu urusan Tuhan kayaknya. Jadi semuanya dibuat rame di media sosial. Saya sih ada beberapa hal yang mungkin juga bisa menjadi bahan diskusi ya, bukan istilahnya tuh memerintah, karena saya tidak punya hak untuk memerintah ya. Saya hanya mengajak berdiskusi lah. Menurut hemat saya, untuk warga desa Cikaso, mulailah mengurangi aktivitas bermedia sosial. Satu, karena media sosial bisa saja membunuh kalian kalau terlalu banyak membaca berita-berita yang nggak benar atau terlalu banyak membaca status dari desa tetangga misalnya. Saya nggak nyalahin desa tetangga ya. Misalnya ini hanya misalnya. Karena saya yakin yang punya empati banyak daerah sekitar atau desa sekitar itu jauh lebih banyak dari yang tidak memiliki rasa empati. Saya yakin mereka punya rasa empati yang tinggi kok. Nah, yang kedua, bagi masyarakat luar desa Cikaso, mungkin saya juga menitipkan nih untuk para pamong desanya, para tokoh desanya, untuk juga mengingatkan masyarakatnya untuk tidak memberikan stigma. Sekali lagi, mohon difahami, saya begitu yakin yang faham mengenai cara berempati kepada warga kami itu jauh lebih banyak daripada yang tidak faham. Jadi mungkin bisa saling mengingatkan kepada mereka yang belum faham gitu ya. Untuk ayo dong sama-sama berempati kepada masyarakat Cikaso yang kebetulan sedang diberikan musibah. Nah, yang ketiga ini yang jauh lebih penting sebenarnya. Karena ini rekan sejawat saya, para penulis berita, para pewarta gitu ya. Kalau bisa, saya sih mudah-mudahan teman-teman tidak salah paham dengan kalimat saya. Untuk para perangkat desa, alangkah lebih baiknya tidak memberikan berita dulu kepada teman-teman pewarta mengenai Cikaso. Apapun beritanya, mau berita yang meninggal, mau berita kesembuhan, mau berita ada ODP baru, mau berita ada PDP baru, penyemprotan, disinfektan,
desinfektan, apa itu. Kalau bisa jangan ada yang diangkat ke media. Karena apapun berita mengenai COVID, mau yang bagus atau yang jelek, mau good news atau bad news, semuanya akan berakhir bad news. Karena masyarakat kita memang lebih suka untuk menyebarkan berita yang nggak bagus. Kalau nggak bagus itu beritanya cepat nyebar. Kalau saya sebagai orang yang berkecimpung di dunia digital, kita mengenalnya clickbait ya. Orang-orang pencari klik. Jadi makin banyak orang klik, makin banyak orang like, makin banyak orang share, mereka seneng gitu. Dan rata-rata kalau berita yang baik-baik itu susah untuk di-share. Carinya yang agak sensasional gitu. Nah, buat teman-teman sesama pewarta, karena saya juga pewarta, mungkin basisnya berbeda gitu ya. Mohon hanya memberitakan berita-berita baik soal Cikaso yang tidak berhubungan dengan COVID. Misalnya, tolong berikan gambar tentang Cikaso di mana masyarakat sedang tersenyum misalnya, sedang olahraga sore, sedang berbagi, sedang membangunkan sahur dengan semangat gitu. Hal-hal yang bisa bikin orang percaya bahwa orang Cikaso tuh baik-baik aja, karena memang faktanya baik-baik aja gitu. Mereka nggak ada masalah, mereka biasa-biasa aja, ya makan, ya minum, ya puasa, ya bekerja gitu. Nggak ada yang spesial gitu, mereka biasa aja. Jadi stop dulu nih berita soal ada ODP meninggal, ada penyemprotan disinfektan, apapun soal COVID itu berhenti. Dan para perangkat desa juga mohon untuk tidak memberikan rilis dulu nih kepada para wartawan. Kan maaf ini, karena banyak juga teman-teman wartawan yang dia nggak datang ke lokasi, nggak ke TKP, tapi dia mendapatkan rilis gitu. Nah, rilis itu yang kemudian dia tulis. Kadang-kadang ya mohon maaf ya, mungkin ada kalimat yang salah ketik, segala macam lah. Itu mohon dihindari. Karena saya juga beberapa kali ikut pembagian sembako, saya nggak ngelihat ada wartawan di kanan dan kiri saya. Saya meliput ya menggunakan kamera, dan videonya banyak di YouTube saya. Tiba-tiba besoknya ada di koran. Itu wartawannya mana gitu? Berarti kan dia mendapatkan rilis dari teman-teman yang ikut, baik dari anggota yang ikut atau apa. Tapi itu nggak masalah untuk urusan lain, tapi untuk COVID ini, kalau bisa, stop dulu, terutama karena stigmanya ini terlalu banyak nih untuk Cikaso ini. Yang terakhir, mari kita merenung, sahabat-sahabat sekalian. Bayangkan kalau yang di PHK adalah suami Anda. Bayangkan kalau suami Anda pamit dari rumah, mau ke bengkelnya di luar Cikaso, kemudian dia pulang lebih cepat dan bilang ke Anda bahwa Anda disuruh jangan kerja dulu karena Anda berpotensi membawa penyakit. Bayangkan kalau suami Anda tiba-tiba pulang dengan dagangan masih penuh karena semua orang gak mau beli karena tahu bahwa suami Anda orang Cikaso. Bayangkan kalau suami Anda cerita di kantornya dijauhin teman-temannya. Nah, bayangkan kalau itu terjadi kepada Anda, di mana rasa empati kita terhadap masyarakat yang saat ini tengah ditimpa musibah. Semoga ini bisa jadi bahan renungan, dan saya yakin kita akan segera bangkit. Tetap sehat, sampai jumpa.